나올 것이다. 보시면 됩니다. Penjualan tiket naik drastis, supporter dipastikan membludak. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia jelang menghadapi Kurasaw di pertandingan kedua FIFA Matchday. Ketua Pembinaan Supporter PSSI Budi Mandalimonte mengkonfirmasi bahwa ada kenaikan drastis dalam penjualan tiket. Hal tersebut tentu berbeda dengan laga sebelumnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu lalu, di mana tribun-tribun terlihat sepi. Untuk itu, kejadian sepi penonton seperti di laga sebelumnya tidak akan terulang, sebab energi tambahan dari supporter amat dibutuhkan untuk penggawa skuad Garuda. Meningkatnya animo supporter dibuktikan lewat PSSI yang memberikan tenggat waktu penjualan tiket pre-sale dengan memutuskan untuk memperpanjang tenggat hingga Senin malam. Budiman bahkan mengatakan bahwa penjualan tiket meningkat drastis ke angka 12.000 lembar. Sekedar informasi, tiket yang dijual pada program pre-sale lebih murah ketimbang harga normal. Dilansir dari Instagram PSSI, harga pre-sale untuk kategori VIP A dan B dibanderol dengan harga Rp200.000. Di Tribun Timur, paket pre-sale dibanderol dengan harga Rp130.000. Sementara untuk Tribun Selatan dan Utara, harga pre-sale-nya yakni Rp80.000, sedangkan harga normal Rp90.000. Untuk kondisi stadion sendiri, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengaku bahwa pihaknya sudah menyiapkan antisipasi jika Stadion Pakansari terguyur hujan lebat. Iwan Bule menegaskan apabila memang terjadi hujan lebat, dipastikan tidak akan ada genangan air dalam laga melawan timnas Indonesia versus Kurasaw. Laporan panpel kepada saya, Pak Sekjen sudah mempersiapkan untuk mengantisipasi hujan dengan tergenangnya air. Ada beberapa alat penyedot yang sudah disiapkan oleh Pakansari untuk bisa kalau hujan air tidak menggenang di tengah lapangan, tegas Iwan Bule. Sekjen PSSI pastikan kontrak baru, Sintayong beri kode. Usai Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menegaskan akan menuruti permintaan supporter timnas Indonesia untuk memperpanjang kontrak Sintayong, Sekjen PSSI Yunus Nusi turut memberikan sinyal positif terkait kontrak baru pelatih asal Korea Selatan tersebut. Yunus Nusi mengatakan bahwa rencana menyodorkan kontrak baru kepada Sintayong tidak lepas dari perannya yang sukses membuat skuad Garuda terus berkembang. Terlebih, Indonesia dinilai memang membutuhkan sosok pelatih seperti Sintayong. Karakter kepelatihan STY itu dinilai cocok dengan permainan dan kemampuan yang dimiliki skuad Garuda. Menanggapi hal tersebut, Sintayong tidak terlalu memikirkan perkara kontrak barunya lantaran dirinya lebih memilih fokus mengembangkan permainan timnas Indonesia. Jujur, saya tidak pernah koordinasi dengan PSSI untuk masalah perpanjangan kontrak, sebab kontraknya juga masih lama, sampai Desember tahun depan. Ini bukan tahapan untuk berbicara kontrak. Memang ada persetujuan dengan Ketua PSSI, dia sudah percaya dan berjanji. Oleh sebab itu, saya sangat berterima kasih, ujar Sintayong. Walau demikian, Sintayong mengaku sudah mendapatkan indikasi jika dia akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Dia pun memberikan apresiasi kepada Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Prediksi line up timnas Indonesia, STY siapkan rotasi pemain. Sintayong membocorkan ada 3 pemain yang tidak dalam kondisi bugar jelang menghadapi Kurasaw di laga kedua. Pemain tersebut yakni Dimas Derajat, Asnawi Mangkualam, dan Ricky Kambuaya. Kehilangan nama-nama tersebut praktis sangat disayangkan. Terlebih kehilangan Dimas Derajat yang mulai muncul sebagai bumper andalan timnas Indonesia di laga perdana dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Ketiadaan nama-nama tersebut membuat Sintayong harus menyiapkan pemain lain. Mark Klok sendiri mengkonfirmasi bakal ada rotasi. Lantas bagaimanakah potensi line up skuad Garuda?
Diprediksi Sintayong masih mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-3. Dalam pola ini posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Selanjutnya, 3 bek sejajar ditempati oleh Kapten Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot. Untuk wingback kanan ada Rahmat Irianto dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Kemudian posisi gelandang sentral ditempati oleh Marcelino Ferdinand dan Mark Klok. Untuk lini depan, Sadil Ramdhani bertugas sebagai winger kanan, Witan Sulaiman di posisi winger kiri, dan Muhammad Rafli sebagai ujung tombak.